kaji ya Allah yuk kaji rek kene rek. Jarang ketemu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Kesempatan ini di mana kita mensujudkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syiar agama sesuai yang diperintahkan. Hamba Allah yang beriman, sejalan dengan suasana kita di pagi hari ini, saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji di tanah suci sana, mereka bergerak meninggalkan Arafah, Muzdalifah, dan terus ke Jamrah Aqabah, kemudian menyembelih binatang yang dibawa, bercukur atau menggundul habis rambut. Sangat ditekankan untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang yang dibawa dari Madinah. Rasul menyembelih 63 ekor onta, kemudian diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib menyembelih 37 ekor onta, sehingga total semuanya 100 ekor onta. Dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin yang ada, di samping dimasak dan dinikmati oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Kautsar yang saya bacakan di pangkal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebagai bukti iman di dalam kehidupan kita. Dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin yang ada. Kaum muslimin dan muslimat sidaqin rahimakumullah. Kita perhatikan ada 3 bentuk penyembelihan di dalam Islam. Yang pertama, dam bagi jamaah haji yang sedang melakukan ibadah haji di tanah suci sana. Bagi mereka yang melakukan haji tamattu dan qiran, dituntut untuk menyembelih dam sebagai tanda mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketentuan syar'i yang ada. Yang kedua, dalam bentuk akikah, menyembelih sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak, putra ataupun putri. Ini yang dilakukan oleh seseorang yang merasa syukur kepada Allah mendapatkan putra ataupun putri yang terlahir. Yang ketiga, kurban, menyembelih dalam suasana Idul Adha bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji, dan ini demikian sangat ditekankan. Para ulama menegaskan hukumnya sebagai sunnah muakkadah. Karena Idul Adha adalah manifestasi dari iman, sebagai bukti konkret iman yang ada di dalam hati kita masing-masing, dibuktikan di dalam kehidupan. Sebab iman memang harus dibuktikan dengan perbuatan. Laisal iman bitamanni wala bitahalli.
walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Bukanlah narasi dan untayan kata ataupun ucapan, sebab memang harus dibuktikan dengan aksi dan perbuatan nyata. Sebagai seorang yang punya kemampuan, kita dituntut untuk melaksanakan kurban. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan, punya kemampuan, namun dia tidak mau berkorban, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Seperti itulah Nabi menegaskan. Makanya bagi orang yang punya kemampuan dituntut untuk melakukan penyembelihan dalam kurung berkurban dalam rangka berbagi dengan orang-orang miskin. Orang yang memang mereka itu membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang kaya bisa tiap hari makan daging, sementara orang miskin dalam kehidupan hariannya demikian sangat sederhana sekali. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja sekarang ini, banyak orang-orang yang terkena PHK yang tadinya bekerja punya penghasilan bulanan akhirnya tidak punya. Demikian juga lapangan kerja yang demikian sangat minim, peminat demikian sangat banyak, sementara kesempatan hanya beberapa saja. Orang miskin di dalam kehidupan kita sekarang ini memang sangat banyak. Untuk itulah berbagi di dalam suasana Idul Adha adalah dalam rangka mengembirakan hati saudara-saudara kita yang miskin dan kekurangan itu, berbagi daging untuk mereka nikmati di dalam kehidupan. Ya, kalau di kota banyak orang kaya, tapi juga tetap ada orang miskinnya. Punya kepedulian, dan kepedulian itu adalah suatu yang sangat ditekankan di dalam agama kita, untuk kita memperhatikan orang-orang yang kita katakan memang mereka orang yang perlu dibantu. Barangkali ada saudara kita, tetangga kita, teman kita yang sakit, yang perlu dibantu dan diringankan. Barangkali ada yang memang sulit untuk mendapatkan makan dalam kehidupan harian. Barangkali ada orang tua yang sulit di dalam pembiayaan sekolah dan pendidikan anaknya. Barangkali ada orang yang sulit dengan tempat tinggalnya, yang harus berpindah rumah karena kontrak setiap tahunnya harus berpindah. Bahkan terjadi di dalam kehidupan kita bencana, gempa, longsor, banjir, tsunami, dan lain-lainnya. Banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang yang susah, banyak orang-orang yang menderita. Mari kita bayangkan sesaat seseorang yang tadinya punya rumah, karena terkena banjir akhirnya rumahnya hanyut dan tidak berbekas sama sekali. Betapa kondisi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dengan bencana yang terjadi, mereka terpaksa tinggal di pengungsian, tidur seadanya, makan dijatah, ke kamar mandi untuk buang air harus ngantri. Mari kita tumbuhkan rasa peduli terhadap orang-orang yang kita katakan mereka orang miskin, mereka orang gak punya, mereka orang yang susah. Mari melihat ke sekitar. Barangkali orang itu masih saudara kita, famili kita, tetangga, teman, atau siapapun dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Islam mengajarkan kepedulian, terutama sekali
memberi makan orang miskin. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-Insan pada ayat yang ke-8 sampai 12. Allah katakan tentang orang-orang beriman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Mereka orang yang beriman itu akan selalu memberikan makanan, kendati pun mereka demikian sangat suka dengan makanan yang ada, mereka berikan kepada orang miskin, anak yatim, orang yang ditawan ketika itu. Sembari mereka mengatakan, kami hanya memberi kalian makan untuk mencari ridha Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian agar kalian membalas kebaikan kami, atau agar kalian demikian sangat berterima kasih kepada kami. Masalahnya, kami demikian mengkhawatirkan akan hari kiamat, di mana pada hari itu wajah-wajah orang demikian penuh dengan rasa takut dan dengan kemasaman. Allah akhirnya menjaga, melindungi orang-orang itu dari suasana buruk pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka wajah yang demikian sangat cerah dan gembira. Allah balas mereka karena mereka yang demikian bersabar waktu di dunia. Allah balas dengan surga dan pakaian sutra. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita agar kita punya kepedulian, terutama sekali memberi makan kepada orang-orang yang susah, orang yang miskin, orang yang gak punya. Apabila ada orang-orang yang beriman seperti itu, Allah akan lindungi dia dari suasana tidak baik pada hari kiamat nanti. Dan kemudian wajah mereka demikian sangat cerah, ujungnya Allah balas mereka dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hari kiamat nanti, kata Allah, ya bna Adam maridtu falam ta'udni. Hei manusia, aku sakit, kata Allah, tapi kau tidak ada berkunjung kepadaku. Kata manusia, ya Rabb, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku akan berkunjung kepada Engkau sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam? Kata Allah, ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'ud. Tahu gak kamu, hambaku si fulan itu sekarang dalam keadaan sakit, tapi kau tidak pernah berkunjung kepada dia. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Apa kamu gak tahu, kalau sekiranya kau berkunjung kepada dia, kau akan mendapatkan aku di sisinya. Ya bna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Hei manusia, aku minta makan kepada kau, tapi kau tidak berikan aku makan. Kata manusia, ya Rabb, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, ya Tuhan, bagaimana aku akan beri makan engkau sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Kata Allah, ama alimta annahu amaka abdi fulan falam tut'imka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Apa kamu nggak tahu, kalau kau kasih makan dia, kau akan mendapatkan aku di sisinya. Ya bna Adam, istasqaituka falam tasqim. Hei manusia, aku minta minum kepada engkau, tapi kau tidak pernah memberi aku minum. Kata manusia, ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku akan kasih minum engkau sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Kata Allah, istasqaka abdi fulan falam tasqihi.
hambaku si fulan itu minta minum kepada kau, tapi kau tidak kasih dia minum. Ama innaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Kalau kau kasih minum dia, kau akan mendapatkan aku di sisinya. Ada pahala yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang peduli, seperti yang digambarkan di dalam hadis tadi, berkunjung kepada teman yang sakit, mensabarkan dia, mentawakalkan dia, meridhakan dia dengan ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Perlu dibantu, bantu. Demikian juga memberi makan, memberi minum, dan memberikan segala sesuatu yang kita katakan memang dia orang yang perlu dibantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita tanamkan pada diri kita rasa peduli apapun bentuknya, untuk kita bisa berbuat menolong orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, orang yang mau berbagi rezekinya pasti ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu pandai bersyukur, pasti ku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kafir terhadap nikmat yang ada, hati-hati kamu, siksaanku demikian sangat berat. Ayat yang lain mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, dermawan, dia bertakwa kepada Allah, ikhlas, dia membenarkan janji baik Allah, yakin kebaikan yang dilakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang seperti demikian, hidupnya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita. Kita punya kepedulian terhadap orang-orang yang kita katakan memang mereka perlu dibantu, memang mereka perlu diringankan. Sementara barangkali kita sudah dengan kelebihan, sudah cukup, tapi banyak di antara saudara kita yang masih dengan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita. Kita tetap beribadah, beramal sedaya kemampuan kita yang ada, karena itulah yang akan menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Mudah-mudahan di suatu saat kalau kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, kita akhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina. La ilaha illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا الله من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.